Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita tidak ingin membahas sesuatu yang sedang viral, tetapi kita ingin membahas sesuatu hal yang penting. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas nanti, teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya semuanya. Oke, Pak Afi, apa yang ingin kita bahas, Pak? Nah, ini ada quote dari seorang tokoh ini, Pak, tokoh public figure. Ya. Siapa namanya, Pak? Dia terkenal karena orangnya sebetulnya pinter, Pak, tapi dia bisa banget mainin peran blow on. Oke. Dulu, ini saya pengen biar tebak aja nih ya, Pak, Dwi tebak. Pernah inget nggak ada film Forrest Gump? Ya, saya nonton lebih dari sekali itu. Itu karakter orang pinter apa ya, mohon maaf, blow on gitu. Saya inget film itu, inget Pahu. Berarti saya pinter ya. berarti saya mirip Tom Hanks ya. Enggak. Forrest Gump. Nah, jadi dia ini menurut saya sih cerdas, Pak. Jadi dia bisa ketika dia main Forrest Gump, dia tuh kelihatan bisa banget gitu, kelihatan kayak orang bodoh, nggak tahu apa, naif, dan pokoknya saya ngeliat emang orang ini hebat gitu. Terus begitu dia main ini, beliau juga main itu, Pak, yang Angel and Demons. Oh, jadi iya. Misteri, ada sebuah misteri kode Da Vinci gitu-gitu, Pak. Ya, Da Vinci Code. Da Vinci Code. Nah, itu juga sebetulnya tadinya dari novel. Ya. Lalu diadaptasi ke film. Itu dia berperan jadi orang pinter banget, kelihatan pinter gitu ya. Jadi di satu sisi di Forrest Gump dia bisa kelihatan on banget. Di Da Vinci Code maupun Angel and Demon, itu film sequelnya ya. Itu kelihatan pinter banget. Wah, berarti dia orang cerdas. Nah, dia bikin quotes nih, Pak. Quotesnya inilah yang menjadi topik kita hari ini. Gini quotesnya. Butuh uang demi kuliah. Butuh kuliah demi kerja. Butuh kerja demi uang. Aku bertanya-tanya, siapa dalang dibalik sistem jenius ini? Nah, dia tulisannya sih quote-quote-nya by Tom Hanks. Tapi saya nggak tahu apakah orang mah bisa aja bikin quote sendiri terus dikasih nama Tom Hanks, kan bisa gitu juga ya. Nama orang terkenal. Iya, jadi saya nggak tahu apakah itu benar-benar Tom Hanks pribadi yang membuat quotes itu, atau apakah ada orang yang dia bikin sendiri terus dikasih nama Tom Hanks. Suka-suka dia nggak ya? Iya. Zaman sekarang semua bisa terjadi, Pak ya. Zaman video dipalsuin aja bisa. Tapi maksud saya terlepas dari masalah originalitas ini menarik, Pak. Gitu. Jadi kita butuh uang demi kuliah. Terus udah dapet kuliah, butuh kuliah demi kerja. Udah dapat kerja, kan butuh kerja demi uang. Jadi ujung-ujungnya nih uang lah yang menjadi sentra hidup kita. Center of life. Kalau boleh saya simpulkan. Lalu dia sendiri bertanya-tanya, siapa dalang dibalik sistem jenius ini? Karena kalau kita tarik mundur ke belakang, Pak, misalnya zaman sejarahnya para nabi misalnya gitu. Apa ada kayak begini nih? Apa ada quotes kayak gini? Karena mungkin saya rasa mungkin beda sistem hidup, sistem jenius. Maksudnya sistemnya mungkin beda sistem hidupnya gitu. Jadi apakah ini cuma terjadi di zaman kita atau mungkin udah zaman dari tahun berapa gitu. Tapi ini memang perlu menjadi pertanyaan, apa ya jadi sekarang center hidup kita tuh uang gitu. Ya, kalau di agama saja kan kita dilarang, Pak, ya, untuk cinta dunia ya. Karena apa? Ketika dunia yang menjadi tujuan utama kita, akhirnya kita menghalalkan segala cara, Pak. Ini yang memang sudah sejak dahulu kala, Pak, dilarang oleh agama. Karena banyak pertikaian di dunia ini itu diakibatkan kita terlalu cinta dunia, ya ujung-ujungnya cinta uang, Pak. Karena kan banyak manusia nih berharap pengen jadi orang kaya agar apa? Agar punya banyak uang. Nah, dia pikir, Pak, dengan dia banyak uang, dia bisa membeli kebahagiaan. Nah, padahal kebalik, Pak. Bagaimana uang bisa menghampiri diri kita kalau kita sendiri nggak bahagia? Kan uang energi, Pak. Ya. Karena uang energi, uang itu bergerak, Pak, ya. Kan energi bergerak. Maka dia akan menghampiri orang yang pantas untuk bisa mendapatkan uang. Nah, tetapi kalau kita nggak bahagia, kita selalu kayak orang nelongso, ya bagaimana, Pak, uang bisa menghampiri diri kita? Nah, tetapi kan oleh beberapa, mohon maaf, Pak, ya, influencer. Ada sebagian influencer itu yang sangat mendewa-dewakan kekayaan, Pak.
Maaf, influencer ini maksudnya kayak YouTuber, Ya apapun Instagram, jenisnya, ya. jenis sosial medianya, Public figure gitu ya. terserah deh, apa saja. Nah kadang influencer ini, ketika mereka mengagung-agungkan kekayaan, akhirnya banyak follower mereka Pak, yang ingin meniru para influencer ini. Nah masalahnya para influencer itu tidak membahas Pak bagaimana proses mereka mendapatkan uangnya. Apalagi kalau ini hanya sekedar flexing. Pamer kekayaan. Pamer kekayaan. Nah, padahal memiliki maksud dan tujuan tertentu di balik itu semua. Nah, ini yang kadang, karena mohon maaf Pak ya, sekali lagi ya, masyarakat kita ini IQ rata-rata 78, akhirnya gampang Pak terpengaruh oleh para influencer ini. Ini yang saya juga terkaget-kaget Pak. Kemarin saya baru bertemu Pak sama seorang anak Pak ya. Usianya ya tingkat SMA lah. Saya tanya, nak, cita-cita kamu apa nak? Saya ingin menjadi penambang Pak. Saya ingin menjadi pengusaha tambang. Kenapa? Jawabannya yang saya bikin kaget Pak. Saya ingin cepat kaya Pak. Terus kamu pikir dengan kamu bisnis tambang, kamu akan menjadi cepat kaya, nak? Ya, saya ngeliat teman saya begitu. Bapaknya pengusaha tambang, dia kaya raya, Pak. Rumahnya bagus. Terus saya tanya lagi ke dia, kamu tahu nggak dunia tambang itu seperti apa? Nggak tahu, Pak. Saya hanya ngeliat rumah teman saya doang gitu. Nah, coba deh, nak, kamu cari tahu dunia tambang itu seperti apa. Jangan kamu memiliki cita-cita menjadi sesuatu, tetapi karena ingin cepat kaya saja. Karena belum tentu, nak, cita-cita kamu itu bisa membuat kamu cepat kaya juga. Nah, ternyata kan, misalnya kamu nggak tahu nih dunia tambang seperti apa. Pas kamu masuk ke dunia tambang, kamu tersiksa di sana. Bangkrut, penambang-penambang yang bangkrut juga banyak. Iya, bukan masalah bangkrut saja, Pak. Dari awal dia sudah tersiksa masuk ke dunia tambang itu. Nah, ini yang saya ingin coba jelaskan ke anak tersebut, Pak. Saya bilang ke anak ini, nah, memang untuk menjadi cepat kaya, itu harus di dunia tambang saja. Nggak bisa bidang yang lain. Terus saya tanya lagi ke anak ini, kamu hobinya apa, nak? Main bola, Pak. Saya sekarang ini ikut sekolah bola. Kamu pikir kalau kamu jadi pemain bola profesional, kamu nggak bisa cepat kaya? Kamu tahu nggak Cristiano Ronaldo? Dia apa? Atlet bola, Pak. Dia kaya nggak? Kaya, Pak. Bisa kan? Jadi hanya seorang pemain sepak bola jadi kaya raya di usia muda lagi. Nah, jadi itu nak, kamu kalau misalnya punya cita-cita dan dibalik cita-cita itu hanya pengen cepat kaya, ini yang akan menjadi masalah baru buat kamu. Jadi banyak anak-anak Pak ya, yang pola pikirnya tuh kebolak-balik karena dia salah memilih panutan. Nah ini yang harus kita bahas Pak di podcast kita kali ini. Saya nggak melarang orang untuk menjadi cepat kaya. Ya. Saya malah seneng Pak, kaya di waktu muda. Karena kaya di waktu tua tuh nggak enak banget. Ya. Apalagi nggak kaya-kaya di waktu tua. Nah itu tambah-tambah lagi Pak. Tetapi Pak, kalau kaya di waktu tua, itu akan banyak masalah baru Pak. Kenapa? Orang tua kan pastinya banyak penyakit Pak ya. Umumnya lah. Ya meskipun nggak semuanya. Terus buat apa kekayaan kita untuk biaya kita ke rumah sakit doang misalnya? Atau enggak pas kita tua, kita kaya, kita sudah memiliki keterbatasan fisik misalnya. Ya. Kita nggak bisa berpergian jauh karena kendala fisik. Nah otomatis Pak, kekayaan kita nggak bisa kita full nikmati. Nah ini masalahnya kalau kita kaya di waktu tua. Terus orang-orang yang kita cintai, misalnya orang tua kita yang dengan kekayaan kita seharusnya kita bisa membahagiakan mereka, udah mati duluan. Nah akhirnya kekayaan yang kita miliki hanya untuk kita nikmatin sendiri. Dan kita juga udah detik-detik akhir dalam kehidupan kita gitu, kita masuk kuburan. Nah akhirnya kan kekayaan yang kita miliki sangat waktu yang kita bisa miliki itu sangat sedikit sekali Pak. Untuk menikmati kekayaan itu. Untuk menikmati kekayaan tersebut.
Nah, inilah yang makanya saya selalu bilang Pak ke anak-anak didik saya. Nah, kalau kamu ingin jadi orang kaya, kaya di waktu muda. Nah. Caranya bagaimana, Pak? Saya bilang ke anak-anak didik saya. Nah, kalau kamu pengen kaya di waktu muda, kamu harus memikirkan cita-cita kamu tuh sejak sekarang. Sejak di bangku sekolah. Jangan nanti. Karena orang yang nggak punya cita-cita, ini yang bahaya. Karena dia tidak akan menjadi apa-apa di masa depan. Nah, setiap orang kaya itu memiliki tujuan hidup. Dia jelas cita-citanya apa. Dia ingin misalnya bergerak di bidang apa. Itu jelas. Karena itu yang akan mendatangkan kekayaan buat kamu. Kamu akan menjadi orang-orang yang profesional di bidang kamu. Karena kamu sudah memulai sejak usia sedini mungkin. Nah, ini yang jarang diberitahukan, Pak, di zaman anak-anak kita sekolah. Pokoknya sekolah itu hanya sekedar mencari nilai akademis, ya. Ijazah. Udah sampai di situ aja. Nah, tetapi banyak orang yang tidak berpikiran, Pak, bahwa dunia sekolah ini, kalau kita tidak pikirkan secara masak-masak, Pak, ya, secara mendalam, maka di dunia sekolah ini, waktu yang dihabiskan oleh anak-anak kita itu, Pak, itu hanya berlalu begitu saja. Tanpa adanya usaha atau ikhtiar, Pak, untuk mengasah potensi yang kita miliki. Karena potensi yang kita miliki inilah, Pak, akhirnya kita tahu cita-cita kita itu mau kemana. Karena ini ada relasinya, Pak. Ya. Nah, makanya di sini, Pak, saya melihat bahwa quote yang dibuat sama Tom Hanks ini sesuatu yang menampar, Pak. Karena kadang kita nggak jelas, Pak, tujuan hidup kita tuh apa. Oke, kita ingin menjadi orang kaya. Tapi bagaimana cara menjadi orang kaya? Apakah kita ikut persugihan gitu misalnya? Bisa juga. Ya, kalau yang penting kan dapat uang gitu kan. Bisa juga kalau misalnya pola pikirnya hanya seperti itu, Pak. Iya. Atau kita menjadi koruptor. Nah, itu yang paling banyak, Pak. Ya. Ya, karena itu yang dipertontonkan, Pak, di media massa gitu. Baik itu di sosial media, media mainstream, itu yang dipertontonkan, Pak. Makanya orang berlomba-lomba pengen jadi pejabat, Pak. Iya. Supaya cepat kaya, supaya bisa punya banyak uang. Benar. Padahal itu uang negara. Benar, Pak. Apalagi para koruptor ini, ketika mereka ketahuan, itu tidak dimiskinkan, Pak. Mereka tetap memiliki kekayaannya. Nah, otomatis, Pak, orang berbondong-bondong pengen jadi koruptor. Karena nggak ada konsekuensinya. Hukumannya ringan. Hukumannya ringan ini kan yang menjadikan hal yang tidak mendidik, Pak, untuk anak-anak generasi mendatang. Ini yang saya bingung gitu, Pak. Ini Indonesia dianugerahi oleh kekayaan alam yang luar biasa, tapi kenapa, Pak, ya, kata Bank Dunia 60% rakyat di negeri kita itu miskin. Ini kan lucu, Pak. Coba, apa sih yang nggak kita punya, Pak? Ya, kekayaan alam yang kita nggak punya apa sih? Selain tambangannya, Pak, banyak banget, Pak, kekayaan alam kita. Cuman itu semua nggak dikelola dengan baik. Kita hanya tujuannya ingin cepat kaya saja, Pak. Tapi kita nggak sadar, Pak, dengan niat kita ingin menjadi cepat kaya, kita merusak lingkungan, Pak. Ya, kita nggak peduli, Pak, haknya siapa yang kita langgar, itu udah yang kita zolimi. Karena tujuan kita tuh hanya uang. Bagaimana nih gue bisa mengeruk uang secepat-cepatnya? Sebanyak-banyaknya. Nah, itu akhirnya kan banyak yang dirugikan, Pak. Bukan manusia saja, alam pun dirugikan. Nah, tetapi kan kita nggak peduli. Yang penting gue cepat kaya. Gue bisa meraih kekayaan, misalnya kalau gue punya jabatan tertentu di pemerintahan. Ya udah, tujuan gue harus ke sana. Ya, pokoknya walaupun gue harus beli suara, gue beli suara. Yang penting gue bisa mendapatkan jabatan tersebut. Agar apa? Agar gue bisa cepat kaya. Nah, ini, Pak, ini yang saya bingung pola pikir yang seperti ini. Ya. Nah, ini saya juga menghimbau, Pak, para influencer di luar sana. Kalau kalian punya follower yang banyak, ayo, tolong dong dididik follower kalian.